Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah keluarga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah ketika malam hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun dengan keluarga kami terkasih. Sebentar Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami memohon Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik, dan firman ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini diambil dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28 yang begini bunyi firman Tuhan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah istilah yang sering sekali kita dengar, yaitu nasi sudah menjadi bubur. Yang mana artinya adalah tidak bisa dikembalikan lagi. Sudah hancur, tidak ada harapan. Seolah-olah kesannya buruk. Namun, jika bubur ini, nasi yang sudah jadi di bubur ini kita tambahkan dengan daging ayam, kita tambahkan dengan kacang, telur rebus, daun seledri, kerupuk sambal, rasanya enak dan bisa dinikmati. Yang dari istilah nasi menjadi bubur berarti itu kehancuran karena kesalahan, namun ternyata kalau ditambahi banyak sekali topping-topping di atasnya tadi, itu ternyata bisa dinikmati dan juga bermanfaat. Di balik kehancuran, di balik keputusasaan, ada kebaikan serta harapan yang nantinya dapat dinikmati dan menghasilkan sukacita. Sebagaimana seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita hari ini. Masih berbicara tentang Yehezkiel, tentang penglihatan Yehezkiel yang Allah berikan untuk menguatkan bangsa Israel yang ketika pada saat itu mereka sedang dalam masa pembuangan di Babel, yang mana mereka sangat menderita, mereka sangat berputus asa, tetapi Yehezkiel datang dengan penglihatan yang Allah berikan, yaitu adalah tentang penyatuan kerajaan Israel dan juga Yehuda. Israel selatan dan juga utara dipersatukan kembali. Allah menjanjikan kemerdekaan untuk mereka melalui penyatuan kedua kerajaan tersebut dalam perikop kita. Namun penglihatan Yehezkiel ini yang dia beritahukan kepada bangsa Israel membuat bangsa ini kaget, ibu bapak saudara. Mereka tidak percaya karena penyatuan kedua kerajaan ini rasa-rasanya sangat-sangat mustahil. Hal ini
jauh di luar nalar mereka dan tidak akan bisa digenapi menurut mereka bangsa Israel. Kenapa mereka ragu? Pertanyaan itu. Karena ketika mereka melakukan kesalahan, mereka terpecah menjadi dua kerajaan, menjadi utara dan selatan. Pada saat itu, Israel utara yang terdiri dari 10 suku, mereka ini telah hilang, tersebar kemana-mana, karena dihancurkan oleh bangsa Asyur pada saat itu. Banyak dari mereka yang dibuang, yang tidak bisa lagi kembali ke tempat asalnya. Oleh sebab itu mereka rasa hal ini tidak bisa digenapi. Penyatuan itu tidak mungkin terjadi. Mereka berpikir bahwa nasi sudah jadi bubur. Tidak mungkin terjadi. Tidak ada harapan dan mereka tidak mungkin bebas dari tangan bangsa Babel pada saat itu. Keadaan bangsa Israel seperti itu di masa pelayanan Yehezkiel. Lalu ibu bapak, jika kita tarik ke dalam masa kita saat ini, dalam kehidupan kita sekarang, bagi kita semua orang percaya, apakah setiap kali, pertanyaannya, apakah setiap kali kita melakukan kesalahan atau menghadapi pergumulan, pernahkah kita berlaku seperti bangsa Israel? Kita yang masih meragukan Tuhan, kita yang masih tenggelam karena penyesalan di masa yang lalu, kita masih selalu berpikir, nasi sudah jadi bubur. Tidak ada harapan untuk saya, tidak ada harapan untuk keluarga saya. Jika ada di antara kita yang pernah atau sering atau bahkan berpikir, masih sekarang berpikir seperti itu, maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu agar apa yang terjadi di dalam hidup kita saat ini bisa berubah menjadi lebih baik. Dan juga pada akhirnya menghasilkan sukacita. Bagaimana caranya? Dari yang rasanya buruk menjadi baik. Bagaimana caranya? Kita lihat bersama di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel akan mengalami pembaruan, mereka akan bersatu. Hal itu akan ditandai ketika apa? Katanya di ayat 24 di sana. Hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka akan mempunyai satu gembala. Nah, Raja Daud dalam hal ini bukan Raja Daud yang kita ketahui bersama ya. Karena ketika Yehezkiel menyampaikan penglihatannya ini kepada bangsa Israel, tentu saja Raja Daud ini sudah wafat jauh sebelum Yehezkiel berkata demikian. Yang dimaksud Daud dalam pembacaan kita itu adalah keturunan Daud, Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ialah yang membawa pemulihan kepada bangsa Israel. Jadi, maka hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari keputusasaan karena pergumulan dan kesusahan hidup adalah mengingat kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai kekuatan dan juga tumpuan utama kita. Karena kata Yehezkiel, Daudlah, keturunan Daudlah, Mesias, Tuhan Yesuslah yang mampu pada akhirnya akan membebaskan bangsa Israel. Mereka akan merasakan sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi kita diminta untuk sadarkan diri kita sekarang bahwa Tuhan Yesus, Dia mampu menolong kita. Dan selanjutnya kalau kita sudah mampu mengingat dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita sendiri, firman Tuhan mengatakan bahwa itu tidak boleh kita simpan. Kita tidak boleh menyimpan kepercayaan itu seorang diri. Ayat 25 di sana dikatakan kita harus mengajarkannya kepada keturunan-keturunan kita, kepada anak-anak cucu-cucu kita. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus berdiam di dalam hati seluruh keluarga kita untuk selama-lamanya. Mereka juga bisa teguh di dalam iman, tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa.
Karena dengan sadar kita semua, keluarga kita, bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita selamanya. Dan tentu saja jika kita semua selalu mengandalkan Tuhan, pada akhirnya apa yang kita dapatkan? Kita mengandalkan Tuhan, hidup kita rasanya mudah, enteng berjalan. Pada akhirnya hati kita, batin kita merasakan kedamaian dan sukacita. Akan ada sukacita di sana, ibu bapak saudara. Karena jaminannya itu ada di ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Di sana dikatakan bahwa Allah akan mendatangkan perjanjian damai dengan mereka, dan perjanjian itu sifatnya kekal. Mereka akan diberkati, akan mendapatkan tempat yang kudus untuk selama-lamanya. Itu berarti jika selama kita hidup di dunia, kita selalu taat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, maka kita semua akan mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, kata firman Tuhan. Bukan hanya ketenangan di dunia, tetapi juga ketenangan, sukacita di sorga bersama dengan Allah. Itu janjinya kepada kita. Jadi tugas kita sekarang adalah jangan pernah ragu dengan penyertaan Tuhan. Hari ini boleh sulit, hari ini boleh menderita, tetapi mari kita bawa kesulitan kita ini bersama dengan Tuhan. Kita bawa dengan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita ringankan beban pergumulan yang kita pikul saat ini dengan selalu ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang akan mengubah kesesakan hari ini dengan kelegaan di masa yang akan datang. Jika kita mampu melakukannya, seperti kata ayat yang ke-28, di sana dikatakan bahwa nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Seluruh dunia akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kita semua membiarkan Tuhan, membiarkan Allah berkarya melalui hidup kita saat ini. Maka jemaat Tuhan, firman Tuhan mau mengatakan, di tengah kesusahan, di tengah pandemi saat ini, mari kita semua umat Tuhan yang Allah kasihi, jangan pernah lelah setia pada perintah Tuhan, selalu melakukan kehendaknya. Maka percayalah, sukacita akan melingkupi kehidupan kita. Pasti ada harapan, pasti ada berkat bagi mereka yang mengingat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupannya. Amin.